Halo bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali sama saya Samdin di Karisma Channel tentunya. Nah, hari ini bosku semuanya kita mau bahas sebuah monitor terbaru punya LG yang mengeluarkan varian 27 in dan dia punya segmen yang universal, yaitu cocok untuk kebutuhan gaming dan juga untuk kebutuhan desain. Semisal ini, monitor ini kita versuskan sama merek lain yang punya ukuran sama-sama 27 in, entah di merek Samsung, ViewSonic, AOC, MSI, Lenovo, Acer, Armageddon, Gigabyte, Asus, dan lain-lain. Mereka itu rata-rata hanya mengunjulkan di satu sisi doang, yaitu di segmen gaming. Yang dimana kalau kita ngomongin soal segmen gaming, keunggulannya hanyalah ada di refresh rate tinggi, kemudian respon time, dan juga fitur FreeSync dan juga G-Sync. Nah, di LG ini bro, dia itu punya akurasi yang bagus di angka 99% sRGB yang ngedukung banget tuh untuk kebutuhan teman-teman buat ngedesain gambar, vektor maupun video supaya kerjaan kita makin proper dan makin nyaman untuk editingnya. Terus untuk yang kita bahas, seri lengkapnya adalah seri LG Ultrafine 27U411B yang dibanderol di angka mulai 1,6 sampai 1,7 juta rupiah, dan monitor ini memang varian baru yang dirilis di tahun 2026. Buat desainnya seperti yang teman-teman lihat, dia ini simple banget tapi tampilannya ini kelihatan minimalis. Nah, monitor ini di bagian tepi-tepinya dia itu punya virtual borderless, yang artinya ini kalau kalian lihat kelihatannya makin kelihatan luas entah dari depan, samping kiri maupun sisi kanan. Tampilan monitor ini dia itu punya alas dudukan yang tampilannya ramping, kelihatan melayang, dan semisal teman-teman taruh di atas meja ini tampilannya jadi semakin estetik. Buat monitor ini semisal teman-teman juga ingin mengadjust untuk tingkat ketinggiannya, dia cuma bisa dianggu-anggukan aja di angka 5 sampai 20 derajat. Cuman saya agak meresahkan satu poin ini. Jadi monitor ini kalau kita sentuh, nah dia agak goyang-goyang. Padahal sebenarnya kakinya ini solid bro, dia tebel. Jadi kalau teman-teman kena goyang-goyang kayak gini, ini nggak bakalan jatuh. Cuman karena dia ukurannya lebar, jadi kayak punya efek kalau kesenggol ini goyang-goyang kayak ringgih. Padahal sebenarnya enggak. Kemudian ini kalau kita lihat di bagian belakang, monitor ini juga mendukung untuk bracket alias dia punya face mount, dan untuk colokan outputnya dia termasuk lengkap. Ada port HDMI, port VGA, kemudian headphone out sama colokan charger. Buat nyeting monitor ini, dia itu kontrol settingnya terletak di bagian bawah. Dia punya joystick yang pengoperasionalnya cukup mudah sekali. Dengan sekali tekan, tinggal geser-geser aja. Ini akan mempermudah buat teman-teman nyeting. Terus untuk paket pembeliannya, teman-teman akan dapat bundling satu buah kabel HDMI, panjangnya 1 meter, ada juga charger kecil, colokannya bulat, dayanya di angka 19 volt atau 24,7 watt seperti ini. Oke teman-teman semuanya, sekarang waktunya kita masuk ke pembahasan utama tentang hardware layar yang ada di monitor ini. Nah, seperti yang kita sebut di awal, monitor ini kan dia pakai ukuran 27 in, panelnya IPS, resolusinya Full HD di angka 1920 x 1080, lalu kecerahannya dia di angka 250 nit. Akurasinya di angka 99% sRGB, kontras rasionya di angka 1500 banding 1, refresh rate-nya di angka 144 Hz, respon time 1 milisecond, ada fitur FreeSync, HDR10, dan juga fitur-fitur yang lain. Nanti akan kita kupas satu persatu fiturnya. Tapi sebelum kita ngupas untuk fiturnya, saya mau kasih data buat teman-teman bahwa monitor kita bahas ini otomatis akan kita tes dengan pengujian warna akurasi pakai data color, dan hasilnya itu istimewa bro. Karena hasil dari data color itu selayaknya kebutuhan untuk monitor profesional, dia itu kan ada standar minimum untuk delta E, kebutuhannya untuk editing video ataupun editing foto yang angkanya di bawah 2. Nah, monitor ini waktu kita uji pakai data color, angkanya best bro. Nah, ini angkanya udah saya screenshot. Jadi waktu kita uji, dia itu untuk profil delta E nya di angka 0,06 sampai 0,97. Jadi warnanya akan benar-benar akurat, cocok untuk kebutuhan kalian editing foto, video, hingga kebutuhan grafis apapun juga. Karena minimum standarnya hanya di angka 2. Lah ini jauh lebih kecil angkanya, jadi warnanya akan lebih real time. Terutama teman-teman yang akan buat konten untuk sosial media, entah itu di YouTube ataupun TikTok atau sosial media yang lain seperti kayak Instagram. Karena selain dari data itu, untuk gamut coverage ini juga menjadi tolak ukur. Dia untuk gamut coverage-nya di angka 90,4% sRGB. Artinya warna ini bro, dia mendekati warna sesungguhnya waktu kita buat untuk bikin konten sosmed.
Terus selain dari warna yang udah kita butuhkan pakai data color, nantinya kalau teman-teman mau nyeting, si monitor ini dia itu punya fitur HDR10, dan HDR10 ini yang perlu kita pahami adalah dia itu punya dua settingan. Nah, HDR10 itu dia berdasarkan bawaan settingan Windows, kita bisa nyeting lewat Windows 11 kalian. Tapi kalau hardware kalian tidak support, misal kalian nyeting di laptop, dia tidak akan memberikan dampak signifikan atau kecuali dari laptop-laptop yang punya hardware monitor mendukung. Nah, misal kita ngomongin soal monitornya yang dedicated sendiri, bro. Contohnya punya LG Ultrafine Tabas, dia ini punya fitur Ultrafine. Nah, jadi kalau kita klik di bagian bawah, terus kita lihat picture modes. Nah, ini dia ada HDR effect. Ini kalau kita nyalakan, dia di bagian software bawaan Windows dia akan otomatis mati. Begitu pula sebaliknya. Jadi gampangnya itu seperti ini. Kalau kalian menyalakan fitur HDR effect yang hardware-nya itu support HDR effect, hasilnya akan jauh lebih berwarna, lebih hidup, dan lebih pekat. Ini akan lebih nyaman untuk kalian gunakan buat ngapain aja. Semisal nonton film, editing, dan apapun, ini lebih best, bro. Terus kalau kita ngomongin soal fitur yang lain, pas teman-teman pakai monitor ini untuk kebutuhan kalian main game, terutama FPS, wah FPS-nya mantap. Dia akan terasa smooth, nggak akan nge-lag patah-patah karena responnya tinggi di angka 1 millisecond, termasuk refresh-nya di angka 144 Hz. Jadi kesimpulan sederhananya adalah kalau teman-teman punya budget di angka 1-2 juta rupiah dan mau hemat terus mau hasil yang maksimal, beli ini aja. Ini udah maksimal banget, dari warnanya akurat, kebutuhan kalian buat input data, misalkan kalian buat desain ataupun bermain game, dia udah best banget. Terus dari layanan garasinya ini juga terbaik karena dia punya layanan garasi panjang selama 3 tahun dan di cover di seluruh service center resmi di Indonesia. Terus tinggal tunggu saja, bro, mumpung ada promo dari marketplace tercinta kalian. Jadi segitu aja, bro, ya. Semoga bermanfaat. Monitor yang menurut saya bisa kita manfaatin untuk berbagai kebutuhan, tapi harganya benar-benar affordable dan ramah di kantor. See you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat. Oke, mantap.